Oke, jadi kali ini kita kedatangan unit moge yang gagah abis. Tapi nggak cuma gagah, ini adalah unit moge yang spesial. Karena dia adalah adik dari superbike pertama di dunia, yakni CB750-4. Tapi jangan salah loh ya, walau dia hanya seorang adik, tapi justru motor ini punya performa yang lebih bagus daripada abangnya. Ini dia motornya, Honda CB500-4. Lahir di bawah kesuksesan abangnya, gak ada yang nyangka kalau Honda bakalan ngebuat motor 4 silinder dengan cc yang lebih kecil. Karena Honda sebelumnya udah ngeproduksi beberapa model motor 2 silinder dengan kapasitas 350 cc dan 450 cc yang populer. Namun, kemunculan Honda CB500-4 yang diluncurin pada musim semi 1971 ini adalah sebuah surprise di pasar kendaraan roda 2, di mana motor ini dikenalin ke publik di ajang London Racing and Sporting Motorcycle Show pada Februari 1972. Selain dijual di pasar Eropa sampai tahun 1978, motor ini juga dijual di pasar AS, namun cuma sampai tahun 1973 doang, karena dia digantiin sama CB550 pada model tahun 1974. Ngomongin performa dari motor ini, banyak majalah motor yang pada saat itu memuji performa dari motor ini. Dan bahkan ada satu majalah motor yang ngebandingin motor ini sama abang dan adiknya. Yes, ini motor juga punya adik, namanya CB350-4. Dan dari ketiga motor tersebut, ini motor yang jadi pilihan utama. Karena udah handlingnya lebih bagus daripada si abang, ease of use sama daya tariknya lebih enak daripada si adiknya. Jadi kalau misalkan kalian nyari moge yang punya nilai historis bagus, tapi juga masih pengen tetap enak di bawah jalan, ya pilih ini aja lah. Dan bahkan kalau kita ngomongin dari segi teknikal ya, ini motor sebenarnya bukan versi miniatur dari abangnya, justru malah ini motor adalah improvement dari abangnya. Here's why. Yang jadi kekurangan dari CB750-4 adalah motornya itu berat, di mana dia punya berat sekitar 500 pound. Dan udah gitu, titik beratnya tinggi pula. Jadinya, nih motor emang jadi tantangan buat dibawa sama para rider. Untungnya, isu-isu ini hilang di motor adiknya, yakni CB500-4. Motor ini punya handling yang lebih bagus, berkat beratnya yang lebih ringan, sekitar 80 pound dari kakaknya, dan udah gitu titik beratnya lebih rendah pula, berkat cc-nya yang lebih kecil, yang ngebuat tinggi silinder motornya rendah. Overall, motor ini adalah motor yang gak hanya lebih kecil dan ringan, namun juga lebih baik daripada kakaknya. Buat mesinnya, dia pakai mesin 4 silinder dengan kapasitas 498 cc, berpendingin udara, dan punya transmisi 5 manual percepatan. Buat tenaganya, ya gak usah diraguin lagi lah. Dia mampu menghasilkan tenaga sebesar 50 horsepower dan punya top speed sebesar 185 km per jam. Kece ya? Dan mesinnya ini emang ada perbedaan sama abangnya, di mana dia pakai anti-Morse HIFO dan dia pakai sistem pelumasan basah. Jadinya, motor ini nggak perlu pakai tangki oli kayak yang digunain sama abangnya. Soalnya, dia pakai sistem pelumasan kering. Perbedaan ini yang membuat motor CB500-4 ini lebih mudah diservis dan lebih smooth dibandingkan dengan abangnya. Jadi bayangin aja, udah performanya lebih bagus, dia lebih enak dibawa, dan dia lebih mudah diservis daripada abangnya. Jadi, tunggu apa lagi? Segera cecakkanlah motor ini. Dan sekarang kita mau dibahas bagian fisiknya yuk, mulai dari warnanya. Jadi dia pakai warna candy gold dan gue naksir banget sama warnanya. Karena warna emas di motornya tuh gak norak, tapi malahan ya kombinasi warna emas sama warna hitamnya ngasih kesan yang elegan ke motornya. Terus kalau kita turun ke bawah sini, kan di tulisan CB500-4-nya ini ada tulisan F ya. Dan di F-nya sini kayak ada warna ember gitu. Dan dia ngasih kesan, wah, ke motornya. Terus kita mulai bahas bagian depannya. Jadi di bagian depannya di sini dia lampu ala 70-an gitu, dia lampu bulat. Dan lampu bulat ini dikelilingin chrome gitu di sampingnya. Terus di kiri kanannya ada lampu sen. Terus kalau kita ke bawah sini dia ada shock breaker, dia pakai model upside down. Dan kalau kita perhatiin sini, dia sini ada karet-karetnya, di mana dia buat ngecegah debu atau kotoran-kotoran masuk ke shock breakernya. Terus ini ada spokbornya, dia gede ini chrome. Terus di spakbornya sini dia ada lanjutan buat ke shock breakernya. Sama kalau buat remnya dia pakai rem cakram, beda sama belakang dia masih pakai rem tromol. Kalau misalkan yang belakang
Terus buat velgnya dia pakai velg jari-jari dengan ring 19. Beda sama belakang ya, dia pakai ring 18. Terus kalau kita ke tengah sini bagian badannya dah. Inilah yang bikin gue gregetan sama motornya. Karena kalau kita lihat pipa silindernya sini, dia kayak makasih kesan yang beefy gitu ke motornya. Dan ini knalpotnya dia ada 2 sini buat keluarannya. Terus kalau misalkan kita lihat ke atas sini, dia ini joknya buat 2 penumpang. Tapi sebenarnya gue bikin penasaran tuh iniannya loh, karena kan gue pernah review motor CBX juga ya, dan di CBX-nya tuh ada iniannya juga. Gue nggak tahu karena kalau misalkan kalau misalkan buat pegangan ntar ketahan sama ridernya. Jadi kalau ada yang tahu ini fungsinya apa, ntar bisa komen ya di bawah. Terus kalau kita lihat ke belakang sini, ini ada shock breaker belakangnya. Terus dia buat salutnya belakang dia pakai velg jari-jari juga. Cuma yang kayak gue bilang, dia ini size-nya lebih beda dibandingkan yang depan. Dia pakai size ring 18, dia dengan rem Promos ini belakang. Terus di sini ada lampu seinnya 2 kiri kanan, sama dia ada spakbor gede juga, chrome gitu. Terus ini ada lampu brake lamp-nya sini, dan di bawahnya sini ada tempelan buat plat nomornya. Oh gila, mantap ya. Dan terakhir, ini ada speedometernya. Di kiri ada speedometer, sama di sini tachometer. Terus kalau kita ke bawah dia ada indikator flash, oil, nut, sama beam. Oke, C ya. Oke, sebelum gua cek sound sama test drive motornya, gue pengen ngasih tahu nih motor for sale. Jadi again, kalau misalkan kalian cari motor historis tapi enak dibawa, pilihlah nih motor. Oke, kalian bisa kontak gue via cash garage atau nomor HP gue. Ntar gue kasih. Dan sekarang yuk kita dengar suaranya. Alright, yuk kita test ride motornya. Oke, yuk. Nice. Oke, ini by the way ini apa ya? Gua nanya masnya ini langsungnya ya, gua belum terlalu tahu ya. Jadi kadang nggak bisa gua nggak bisa gua diemin lah ya deh. Ya asik sih, nice. Wait. Kan wait. Nah itu deh maksud gua, jadi gua belum biasa sih sama langsungnya tadi. Nah asik. Nice. Ya, kalau gua seneng motor ini. Bentar, aku belum berani nih itu sekarang gue kayak belum ini mati atau enggak gitu. Tadi ngelangsungnya sih dari yang gue tanya dari masnya tuh dari ininya dari bengkel ya. Ini soalnya kalau nggak salah tuh habis di servis, terus gue nggak tahu sih ini bisa bilangnya apa kayak gini. Dari gue gila, enak banget. Ya enakan CBX sih, cuma ya gimana ya. Tadi CBX yang motor merah yang pernah gue review, ingat kan? Nah sih udah banyak kebiasa gue. Nice. Ntar ya, bisa gue gigi-gigiin. Tapi rame. Gue pengen pindah gigi, cuma rame banget. Gak enak ntar. Itu Chevrolet Van. Kan ramai banget, soalnya kan sebelumnya di yang ke kiri yang akses pertigaan kan itu ditutup ya sebelumnya, cuma udah mulai dibuka lagi. Jadi tuh semua sebelum biasa. Nah sih kan dibuka lagi, jadi ada ramai sini. Jadi ya enaknya gini sih, kayak kita ngerem sambil harus ngegas kayak biar mesinnya nggak mati. Tahu-tahu tuh kayak ya juga biasa sih. Jadi ya paling itu sih. Oh my god, coughingnya agak
keras ya. Iya. Tapi masih ini masih lebih mending ya daripada yang sebelumnya, soalnya kayak sebelum di servis gitu keras banget. Tapi kalau udah jauh mendingan. Jadi paling itu sih, sekian review gue tentang CB500 Small ini. I hope you like it guys. Don't forget to hit like and subscribe. And I'll see you again. Mas, bye bye.